warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semangat belajar online. Hari ini adalah hari pertama kita masuk ke tahun ajaran baru, maka kita akan belajar mulai dari awal lagi. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kamu mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kamu mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, kamu mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah berdiskusi, kamu mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman sekelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Selanjutnya, setelah eksplorasi, kamu mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang terakhir, setelah eksplorasi dan diskusi, kamu mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Adapun muatan yang akan kita pelajari kali ini yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Mari kita beranjak ke pembelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau kalimat pokok adalah kalimat utama yang dibahas pada sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok. Kalimat pokok hanya ada satu dalam setiap paragraf. Ada yang berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, dan ada yang berada di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan kalimat pendukung atau gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada sebuah paragraf. Kalimat pendukung disebut juga dengan kalimat penjelas. Kalimat pendukung ada lebih dari satu pada sebuah paragraf. Jadi, dalam sebuah paragraf ada beberapa kalimat pendukung untuk mendukung kalimat pokok. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pembelajaran kedua, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya adalah perbedaan-perbedaan cara hidup yang berkembang dalam sebuah masyarakat di suatu wilayah. Macam-macam keragaman yang ada di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa sendiri memiliki arti sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat. Seperti di wilayah kita. Kita adalah suku bangsa Jawa. Jadi kita memiliki ciri-ciri yang sama antara satu daerah dengan daerah lain yang berada di Jawa Timur. Misalnya, dalam keragaman yang ada di daerah Mergosono dengan sebelah kita, Kelurahan Ciptomulyo, kita juga memiliki suku yang sama, suku Jawa, maka dalam setiap kesehariannya kita memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu cara hidup dengan cara suku Jawa, seperti itu. Yang selanjutnya, yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Jadi selain keragaman suku, kita juga memiliki keragaman bahasa. Contohnya saja di Malang, kita ada dua suku yang mendiam di Malang, yaitu suku bangsa Jawa dan suku bangsa Madura. Maka bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa dan bahasa Madura, seperti itu. Yang ketiga yaitu keragaman rumah adat. Tentu kita tahu bahwa di daerah Jawa Timur masih termasuk Jawa, kita mempunyai rumah adat yang disebut dengan rumah joglo. Keragaman tarian pun di Jawa Timur ada cukup banyak, ya, yaitu ada tari remo yang terkenal, juga kesenian reok Ponorogo, itu termasuk juga ada tariannya juga, tari jaran kepang kalau tidak salah. Dan yang di Malang sendiri yang terkenal adalah tari bapang. Keragaman pakaian adat tradisional, yang kita tahu bahwa Jawa Timur itu diidentitaskan dengan sakeran. Dan senjata tradisional. Keragaman senjata tradisional juga termasuk salah satu keragaman budaya di Indonesia. Yang ada di Jawa Timur adalah
yang terutama suku Madura itu memakai senjata tradisional berupa celurit. Ada juga keragaman alat musik, dan itu adalah penjelasan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sekarang kita beranjak ke ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang bunyi. Bunyi adalah getaran suatu benda yang merambat melalui perantara. Jadi, bunyi sebenarnya adalah getaran, tapi yang merambat melalui perantara. Media perambatan bunyi antara lain yaitu benda gas, yaitu udara, benda cair, yaitu air, dan benda padat, yaitu misalnya seperti rel kereta api. Sedangkan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Cara menghasilkan bunyi pada suatu benda antara lain, pertama dengan cara dipukul. Kalau kita mainkan drum untuk menghasilkan bunyi drum, maka perlu dipukul. Yang kedua, dipetik. Apabila kita memainkan gitar, maka untuk menghasilkan suaranya dengan cara dipetik. Digesek, apabila kita memainkan biola, maka harus ada gesekan antara satu senar dengan senar lainnya. Yang selanjutnya ditiup, apabila kita membunyikan seruling, maka perlu ditiup. Dan yang terakhir yaitu digoyangkan, apabila kita membunyikan angklung, maka angklung itu bisa berbunyi bila digoyangkan. Demikian penjelasan dari Bu Desi, semoga bermanfaat. Selalu semangat belajar online.